MOJF Next Gen presents Feast at Home for Stars Club! Hi fam! Welcome to Stars Club! Do you know that you are loved? Well, yes you are! So, kalau kamu lagi nonton sama papa, mama, adik, kakak, let's just spread that love all around. Say that you are loved! Wow! What an amazing day today. Aku Kamira senang banget bisa nemenin kalian hari ini untuk membicarakan tentang epic integrity. Wow, such a big word, right? Kita bakal belajar bareng ya, apa artinya integritas. Tapi before that, ayo kita memuji Tuhan bersama-sama. Let's get dancing, get singing, get praising. Come on. Hai teman-teman semua, welcome to Feast at Home for Stars Club. You are loved. Nah kakak-kakak di sini hari ini senang sekali ketemu sama kalian semua. Coba disapa dong teman-temannya, kasih emoticon atau say hi di kolom chat di bawah ini. Dan teman-teman semua, hari ini kita akan membahas talk yang baru dan pasti kakak percaya semuanya udah excited banget kan pengen dengar firman hari ini. Nah tapi sebelumnya mari kita sama-sama berdoa dan mengucap syukur buat Tuhan kita yang luar biasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan karena Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih karena selalu menemani kami dan terima kasih atas kasih-Mu yang selalu ada bersama dengan kami. Berkati kami Tuhan agar kami terus bertumbuh di dalam iman, pengharapan dan kasih, dan biarlah kami bisa menjadi anak-anak kesayangan-Mu. Terima kasih Yesus, kami mau serahkan semua doa ini dalam satu nama yang penuh kuasa, dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yuk teman-teman semua, let us praise the Lord. We want to celebrate His love karena kita semua sudah sangat dicintai oleh Tuhan. Mari kita rayakan kasih Tuhan. Yuk tepuk tangan semuanya adik-adik. Semuanya katakan, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Semuanya melompat, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ayo adik-adik semuanya, kita mau puji Dia. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersorak, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Yuk kita semua, kita mau menari
Mari kita mau melompat buat Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Yuk adik-adik semua, ajak siapa aja yang ada di rumah kalian untuk memuji Tuhan kita yang sungguh luar biasa. Semuanya katakan, ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu, ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu, ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Semuanya katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Allah yang luar biasa, amin. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai buat Tuhan kita yang luar biasa. Hari ini kita sungguh bersyukur ya, kita bisa berkumpul kembali, and we are so blessed by God. Mari saat ini kita mau tenangkan hati kita. Adik-adik boleh tetap berdiri, atau boleh berlutut, atau boleh duduk yang manis. Dan mari kita saat ini mau menyembah Tuhan kita. Kita mau percaya bahwa Yesus selalu ada di dalam hati kita. Saat adik-adik sedih, saat teman-teman lagi bingung, saat teman-teman mungkin lagi bosen di rumah atau takut, Yesus selalu ada. Jadi jangan kita sedih lagi, jangan kita takut lagi, nggak usah cemas, karena Yesus selalu beserta dengan kita semua, dengan adik-adik, dengan teman-teman, dan dengan kita semua yang ada di sini. Okay, so let us worship the Lord. Kita mau sembah Dia. Mari kita pakai lagu ini untuk sebagai wujud doa kita kepada Tuhan. Kita nyatakan dengan penuh iman ya teman-teman semua. Let us declare with faith that He is always there with us. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, semuanya katakan. Jika adik-adik saat ini sedang ada masalah atau takut atau sedih, don't worry, just leave it to God. Kita mau berdoa dan katakan bahwa Tuhan sungguh Allah yang luar biasa, dan kita mau nyanyikan haleluya. Kita mau sembah namanya yang luar biasa. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari kita nyanyikan haleluya bagi Allah kita. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi
kekuatanmu di hidupku. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau ajaib Tuhan, Engkau perkasa, Engkau yang tidak pernah terlambat untuk menolong setiap dari kami. Kami sungguh bersyukur karena Engkau selalu ada bersama dengan kami saat kami sedih, saat kami senang, saat kami berhasil, saat kami gagal, saat kami cemas, atau saat apapun Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Engkau yang selalu beri kami kekuatan, Engkau yang selalu beri kami cinta-Mu. Berkati kami Yesus, agar kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang baik. Dan saat ini bukalah hati dan telinga kami, agar kami siap menerima firman-Mu dan terus mencintai-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siapa yang saat ini udah gak sabar untuk mendengarkan firman Tuhan? Coba angkat tangannya. Yuk kita panggil sama-sama kakak pembawa firman. Makin on fire ya rasanya setelah kita praise and worshiping God together. Oh, puji Tuhan. Well, it is now time to get your Bible out. Dan kita nyanyikan bersama saat ini. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Minggu lalu pasti udah dikasih tahu sama Kak Hani kan ya, ayat hafalan kita dari Mazmur 112 ayat 1 yang isinya, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka terhadap segala perintahnya. Kita ulang sekali lagi ya. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka terhadap segala perintahnya. Puji nama Tuhan. Well, teman-teman, hari ini aku pengen cerita dikit. Dulu waktu aku masih seumur kalian, aku pernah dipinjemin buku komik favorit temen baikku, dan aku udah janji juga untuk balikin buku komik itu setelah aku baca. Tapi karena memang aku senang banget sama ceritanya, aku tuh sering banget pinjem buku komik ini sama dia. Dan sekali waktu aku lagi pinjam, aku tiba-tiba mikir, apa aku bilang aja ya kalau bukunya dihilangin sama asisten rumah tanggaku, jadi aku bisa simpen, aku nggak perlu pinjem-pinjem lagi ke dia. Wow. Pikiran apa nih? Pikiran yang nggak baik dan nggak benar pastinya. Karena satu, aku mau ngambil buku komik yang bukan punyaku. Dan dua, aku pengen berbohong untuk nyalahin asisten rumah tanggaku supaya aku nggak dimarahin. Yang pasti di situ ada 2 paling nggak dari 10 perintah Allah yang akan aku langgar kalau aku lakuin itu. Nah, itu udah nggak benar. Tapi selain itu, kalian bisa bayangin nggak sedihnya bakal seperti apa temanku itu kalau misalnya aku pura-pura hilangin komik temanku. Padahal dia udah begitu baik hati mau meminjamkan satu hal yang buat dia cukup dia sayangi dan dia buat dia berharga. Tapi terus aku membalasnya dengan hal seperti itu. Kalau misalnya aku lakukan itu, right? Must be very sad for her. Nah, aku mau nanya nih, dari kalian ada nggak yang pernah harus memilih antara melakukan hal yang benar atau yang salah? Antara mau berbohong atau mau jujur? Pasti semuanya pernah ya. Nah, pasti teman-teman tahu di saat-saat seperti itu kita suka bingung, aduh harus milih yang mana gitu kan. Tapi supaya kita bisa buat keputusan yang benar, kita perlu yang namanya integritas.
Nah, aku yakin teman-teman pasti mungkin udah pernah dengar tentang hal ini, tentang kata-kata ini. And do you know, in fact, integrity atau integritas itu adalah salah satu sifat yang disebut adalah sifat superhero. Tapi not only superheroes, buat kita anak-anak Tuhan, anak-anak terang, ini juga adalah satu sifat yang pasti melekat di kita. Yeah, so it's something that's really good and it's something that you must have. Dan kita bisa minta Tuhan untuk bantu kita berintegritas terus. Tapi sebenarnya apa sih integritas ini? Aku bantu jelasin dikit kali ya. Kalau kita menjanjikan sesuatu ke seseorang dan kita menepati janji itu integritas. Kalau kita jujur, kita juga sedang menunjukkan integritas. Kalau kita rajin melakukan satu kewajiban tanpa harus diawasin atau diingetin atau diminta sama papa mama, itu integritas. Nah, jadi kalau misalnya kita rangkum bareng-bareng nih dari contoh-contoh tadi, integritas itu melakukan hal yang benar meskipun sulit dan gak ada yang lihat. But guess what? Apakah benar gak ada yang lihat? Kalau misalnya gak ada orang lain yang lihat pun, aku yakin pasti Tuhan tahu dan diri kita sendiri tahu, ya kan? Nah, jadi kan kalau tadi dibilang melakukan hal yang benar, Kak, gimana caranya tahu kalau kita ini melakukan hal yang benar? Ingat, sesuatu yang baik belum tentu benar. Nah, supaya kita semakin tahu bedanya, kita perlu terus baca firman Tuhan, kita perlu terus berdoa untuk minta pertolongan Roh Kudus. Dan aku yakin pasti Roh Kudus udah sering berbicara atau mengingatkan kalian, aku pun merasakan hal yang sama, melalui hatiku, melalui hatimu. Waktu kita mau melakukan suatu hal yang gak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi misalnya nih, kita membantu teman kita, satu hal yang baik ya, membantu teman, tapi kita bantunya dengan cara kasih contekan waktu tes. Wow, pasti ada rasa takut ketahuan kan? Nah, itu datang dari mana? Antara lain Roh Kudus yang mengingatkan kita kalau kita lagi melakukan hal yang gak benar. Nah, kalau kita punya integritas, berarti kita punya hati yang takut akan Tuhan. Tapi kita lakuin hal yang benar bukan karena takut dihukum Tuhan atau takut ketahuan, tapi kita memilih melakukan yang benar karena kita sayang sama Tuhan yang sudah begitu besar sayangnya sama kita, dan kita mau menyenangkan hati Tuhan. Nah, gimana sih caranya supaya kita bisa terus menjaga integritas kita? Yes, it's something that you can practice, bisa dilatih gitu kan. Selain berdoa, selain baca firman, kita juga mulai dari hal sehari-hari yang simple. Misalnya, kalau kita lagi ngantri untuk mau beli sesuatu atau kita mau dapetin sesuatu, kita ngantri. Kita tertib antri, ngikutin urutannya, meskipun kita akhirnya harus nunggu agak lama. Atau sekarang teman-teman yang lagi sekolah online, ya kan? Kita pasti kadang-kadang kita udah ngerasain jenuh, ngerasa capek, atau pengen melakukan hal yang lain. Tapi kalau kita punya integritas, kita tetap nyimak ajaran guru kita di Zoom meskipun udah jenuh, ataupun lebih kepingin nonton YouTube atau baca komik mungkin, ya. Kalau kita punya integritas dan kita mau melakukannya, misalnya juga kalau kita nggak sengaja ngerusak mainan adik atau kakak atau teman kita, dengan integritas kita akan berani mengakui kesalahan itu dan minta maaf, meski mungkin bakal kena tegur atau akan dimarahin sesaat. Nah, kalau kita mau milih jalan yang lebih mudah, kayak bohong atau pura-pura nggak tahu gitu kan, kayaknya lebih enak, lebih gampang mungkin, tapi itu cuma di awalnya doang. Karena pada akhirnya kita akan semakin terbiasa bohong-bohong kecil, kita akan semakin terbiasa bersikap egois atau bersikap semaunya sendiri, dan hal-hal yang lain yang akan menyedihkan hati Tuhan. Kalau kita udah ngelakuin hal yang benar, meskipun sulit,
tapi di hati kita akan rasain tenang dan damai. Karena kita tahu kita sudah melakukan yang benar di mata Tuhan. So, fam, let's pray. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan, karena Engkau begitu luar biasa, besar, mengasihi kami. Dan kami bersyukur untuk hari ini di mana kami boleh belajar mengenai integritas. Ya Bapa, kami mau untuk terus melakukan yang benar di hadapan-Mu. Tapi kami tahu juga Tuhan, bahwa pasti kalau kami melakukannya dengan kekuatan kami sendiri, itu akan susah sekali. Jadi Tuhan, saat ini kami membuka hati kami, dan kami minta tolong Roh Kudus untuk bekerja lebih-lebih lagi dalam setiap diri kami dan membantu kami, memampukan kami untuk selalu memilih melakukan hal yang benar untuk menyenangkan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami ingin terus berjalan bersama dengan Engkau. Kami ingin terus memuji nama-Mu melalui setiap kehidupan kami. Dan setiap doa kami ini Tuhan, kami satukan hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Well, that's about integrity today. And aku percaya pasti teman-teman semuanya gak sabar untuk mempraktekkan integritas ini dalam keseharian kalian, ya. Nah sekarang kita masih ada satu lagi activity hari ini, oke? See you later. Halo teman-teman semua, aku Kak Fani. Seneng banget deh bisa ketemu dengan kalian semua. Gimana tadi firmannya? Bagus banget ya. Kak Mira tadi udah bilang kalau kita tuh harus jujur, harus memiliki yang namanya integritas. Nah, integritas itu apa sih? Integritas adalah yaitu tetap melakukan firman Tuhan walaupun tidak ada yang melihat. Mau dilihat, mau nggak dilihat, kita tetap melakukan firman Tuhan. Apapun yang kita lakukan, walaupun orang lain kayaknya nggak tahu, tapi Tuhan selalu tahu. Dan melakukan yang benar dan jujur itu baik untuk kita. Hari ini kakak mau ngajak kalian untuk mengerjakan activity yang judulnya Integrity Wheels. Let's go! Pertama-tama, print template. Download link ada di description. Kalau kamu mau bisa print di kertas yang lebih tebal. Lalu gunting mengikuti garisnya. Jangan lupa yang di tengah dilubangi juga ya. Nah, lalu kita bisa menggunakan paper fastener untuk menyatukan kedua kertas ini. Sehingga seperti ini, tapi bisa digantikan dengan pin biasa juga. Selamat mencoba dan jangan lupa tag Instagram LOJF Indo. Semoga dengan Integrity Wheels tadi, kita selalu diingatkan untuk melakukan semua yang benar. Integrity itu sebenarnya sih ada contoh lain. Misalnya seperti pisang. Kelihatannya kayak pisang. Baunya seperti pisang. Kalau kakak makan nih, rasanya juga pisang. Jadi, integrity adalah di luar sama, dalam juga sama dong. Kalau luarnya pisang, dalamnya juga pisang. Kalau kita di luar berusaha menjadi anak-anak Kristus, kita juga harus selalu melakukan hal-hal yang benar walaupun tidak ada yang lihat. Always remember that from Amsal 10 ayat 9, orang jujur hidupnya aman, orang yang menipu akan ketahuan. That's it for today. Thank you so much teman-teman. Habisin pisangnya deh. Teman-teman, thank you so much udah ngikutin Stars Club hari ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa ikutin Stars Club next week di jam dan hari yang sama di channel YouTube LOJF Indonesia pastinya. You are the light of Jesus, jadi semangat terus untuk melakukan yang benar dan memuliakan nama Tuhan. Yay!
Happy Sunday and God bless you, fam. See you next time. Please like and subscribe.